Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma, senang sekali rasanya pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melindungi dan menuntun kita semua untuk selalu berjalan di atas Dharma. Semoga pula saudara-saudara sedharma sekalian memperoleh hasil terbaik dalam setiap usaha yang dilakukan. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, dalam kitab suci Sarasamuscaya disebutkan bahwa kelahiran kita ke dunia ini tiada lain adalah sebagai sebuah kesempatan untuk melebur karma wasana yang melekat dalam diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan kesempurnaan dan terhindar dari kelahiran berulang-ulang. Ada sebuah pandangan yang menyatakan bahwa hidup ini sesungguhnya sangat singkat dan penuh dengan penderitaan. Selama kita hidup, kita tidak terbebas dari masalah, rasa sakit, kekeliruan dan kesalahan, bahkan juga dari dosa. Kesemua hal itulah yang apabila tidak mampu kita atasi dengan senantiasa mengamalkan perbuatan-perbuatan baik seperti yang diajarkan oleh kitab suci Weda, akan membawa kita pada keterikatan akan kelahiran berulang-ulang atau punarbawa. Hal itu ditegaskan dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka keempat yang berbunyi, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Dari sloka tersebut, maka dapatlah kita hayati bahwa kelahiran kita sebagai manusia dewasa ini tiada lain dan tiada bukan adalah guna senantiasa melaksanakan perbuatan baik untuk mengumpulkan pahala untuk mencapai kebahagiaan di alam surga. Kendatipun kita harus terlahir kembali ke dunia sebagai akibat dari ikatan punarbawa, paling tidak kita terlahir ke dunia sebagai makhluk dari surga. Sastra suci Slokantara menyebutkan bahwa ciri-ciri orang kelahiran dari surga adalah sebagai berikut. Ia yang pemberani, sehat, menikmati kesenangan dari hal-hal yang baik, berbakti kepada Tuhan, memperoleh harta benda, memperoleh kehormatan, memperoleh cinta kasih dari orang-orang besar dan orang-orang suci. Demikianlah tanda dari orang yang terlahir dari surga. Saudara-saudara sedharma yang mulia, dalam kesempatan ini
Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya petik dari Purana. Mari kita simak bersama dan semoga ada manfaatnya. Dahulu kala ada seorang Gandarwa, yakni penyanyi surga, yang bernama Rangga Widyadara. Dia adalah penyanyi yang terkenal di Kahyangan. Tersebutlah pula ada seorang resi yang bernama Pulasya, yang mempunyai pertamaan di Gunung Semeru. Suatu ketika, sang Gandarwa ini pergi ke Gunung Semeru dan bernyanyi di sana. Karena demikian indahnya nyanyian itu, hingga sang resi tidak bisa berkonsentrasi pada meditasinya. Sang resi pun meminta kepada sang Gandarwa, "Pergilah ke tempat lain, jangan bernyanyi di sini." Sang Gandarwa pun menjawab, "Mengapa hamba harus pergi ke tempat lain? Hamba hanya bernyanyi, dan nyanyian hamba tidak merugikan dan merusak orang lain. Bahkan lagu-lagu itu membuat orang merasa senang. Mengapa Anda menentang nyanyian?" Sang resi berkata kembali, "Aku bukan tidak menyenangi nyanyian, dan aku tidak membenci suatu seni, karena aku sadar seni itu mempunyai manfaat tersendiri. Namun nyanyianmu menggangguku dan membuatku sulit untuk berkonsentrasi. Itulah alasannya aku memintamu untuk pergi dan menyanyi di tempat lain." Jika Anda tidak bisa berkonsentrasi, itu adalah kekurangan dalam diri Anda. Karena hamba tahu bahwa mereka yang benar-benar kusyuk bermeditasi tidak akan terganggu oleh apapun juga. Hutan ini bukan milik Anda, Maharsi. Hamba berada di sini sama seperti Anda. Jika lagu hamba mengganggu Anda, maka carilah tempat lain di mana Anda akan bisa dengan mudah berkonsentrasi. Sang resi berusaha menahan amarahnya. Tanpa tawar-menawar, beliau langsung pergi dari tempat itu. Setelah beberapa hari, Rangga Widyadara memperhatikan bahwa sang resi sudah tidak ada lagi di tempat itu. Ia melihat sang resi sudah berada di tempat lain dan membangun pertapaan di sana. Sang Gandarwa merasa senang mempermainkan sang resi. Oleh karena itulah, ia mulai memakai wujud seekor babi hutan dan pergi ke pertapaan Resi Pulasya. Ia menggali tanah dengan kukunya dan menyerang sang resi dengan taringnya. Sang resi yang bijaksana memaafkan perbuatan babi itu karena ia menyadari bagaimanapun juga seekor babi itu tetaplah seekor binatang yang tidak tahu sopan santun. Namun, lebih jauh dengan mata batinnya, sang resi menyadari bahwa babi itu tiada lain adalah sang Gandarwa yang tengah menyamar.
Maka sang resi pun mengutuk Gandarwa Rangga Widyadara itu agar terlahir sebagai seekor babi hutan. Menyadari bahwa situasinya sudah tidak terkendali, maka Gandarwa itu pun berlari kepada Dewa Indra dan menceritakan nasib buruk yang menimpanya. "Mohon tolonglah hamba." Demikian ia meminta kepada raja para dewa itu. "Aku tidak bisa membatalkan kutukan para resi. Aku hanya bisa mengurangi efeknya saja. Jika dalam wujud seekor babi seperti sekarang ini, suatu saat kau akan dibunuh oleh raja bernama Iksuaku. Setelah itu, maka kau akan menjadi Gandarwa kembali." Demikianlah jawab Dewa Indra. Mendengar ucapan Dewa Indra itu, sang Gandarwa memilih hidup sebagai babi hutan sambil menanti kematiannya karena dibunuh oleh raja yang bernama Iksuaku. Karena dengan demikian, setelah ia dibunuh dalam wujudnya sebagai babi hutan, akan membuatnya kembali menjadi Gandarwa atau penyanyi surga. Menurutnya, itu lebih baik dibandingkan tetap hidup sebagai Gandarwa, akan tetapi terlahir menjadi seekor babi hutan dalam kehidupan berikutnya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapatlah sekiranya kita ambil maknanya. Hendaknya lah kita tiada pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Apa yang kita perbuat hari ini adalah sebagai sebuah perencanaan bagi kehidupan kita selanjutnya. Jadi, perencanaan yang baik pada kehidupan kita sekarang akan memberikan hasil terbaik pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.